Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya tetap sehat dan terus penuh semangat bersama-sama di dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa di dalam tuntunan Roh Kudus untuk mengajar kita, menuntun kehidupan kita melakukan yang baik, serta memberi hikmat bagi kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Hari ini kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menuntun, mengajar kami, dan terus memelihara kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu. Tuhan, kami mau belajar dalam firman-Mu. Mengandalkan pikiran dan kekuatan kami sering gagal memahami firman-Mu. Oleh karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tuntunan-Mu. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan baik dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk terus melakukan yang baik seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 18 Maret 2023 tertulis dalam kitab Zakaria 7 ayat 10. Demikianlah dikatakan, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, jala unang rupahamu halak nama balu, dohot na sopot somarama somarina, nang halak na buro dohot na parir. Jala unang manang ise mamikiri na roa dopak donganna di bagasan rohana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berhenti berbuat jahat tidaklah menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Tetapi penyesalan yang datang dari hati terdalamlah yang menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berhenti melakukan perbuatan jahat itu baik, tetapi itu akan menjadi sia-sia bila tidak dibarengi dengan perbuatan baik yang mengikutinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu adalah satu hal yang alami, yang biasa kita lihat dan bahkan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Berbuat kebaikan karena mengharapkan sesuatu yang baik datang kembali kepada kita dari orang yang telah kita tolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini justru mengatakan hal sebaliknya. Pertobatan tidak hanya berhenti dari perbuatan jahat, berhenti melakukan perbuatan jahat, dan memulai perbuatan yang baik di dalam kehidupan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang sangat mungkin tidak dapat membalaskan kebaikan itu. Renungan kita pada hari ini adalah nasihat Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Zakaria agar bangsa itu bertobat, agar bangsa itu kembali ke dalam jalan Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak hanya menginginkan peribadahan secara seremonial,
Tetapi secara nyata Tuhan mau bangsa itu menunjukkan ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan dengan tidak menindas orang miskin, menindas janda, anak yatim, orang asing. Tuhan mau bangsa Israel kala itu melakukan hal yang baik. Menindas tidak hanya di dalam perbuatannya, tetapi di dalam rancangan pikiran, dalam rancangan hati pun itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasca pembuangan bangsa Israel di Babel membuat mereka harus kembali kepada Tuhan. Penyesalan datang dari dalam diri, memohon pengampunan Tuhan. Tanda penyesalan mereka adalah mereka mau melakukan puasa di dalam kehidupannya. Tetapi tentu Tuhan tahu maksud dan niatan hati mereka. Tuhan tahu kalau puasa yang mereka lakukan itu hanya untuk diri sendiri. Itu bisa kita baca di dalam ayat 5 dan ayat 6. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh, selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Maksudnya ketika mereka di dalam pembuangan Babel itu. Lalu dikatakan lagi di ayat 6, dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau apa yang kita kerjakan itu adalah hal-hal yang diperintahkannya. Hal-hal yang berkenan kepadanya dan hanya untuk menyenangkan Dia. Padahal sering sekali yang kita kerjakan di dalam hidup ini adalah hal-hal yang untuk menyenangkan kita saja, bukan? Marilah kita merenungkan apa yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Jangan-jangan kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, adalah karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih besar, berkat-berkat di dalam kehidupan kita yang datang dari Tuhan. Ya, pengharapan kita akan berkat Tuhan itu wajar. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya kita tidak perlu mengajar Tuhan. Kita tidak perlu mengingat-ingatkan Tuhan akan tugasnya kepada kita. Bagian kita adalah hanya melakukan perintahnya. Inilah yang diinginkan Tuhan kepada bangsa itu dan tentu kepada kita juga yang hidup pada saat ini. Pertobatan kita tidak cukup hanya di dalam peribadahan yang seremonial, yang rutinitas kita lakukan. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya adalah berbuat, beraksi nyata di dalam kehidupan. Dalam hal ini dikatakan bagaimana bangsa itu dan juga bagaimana kita hidup di dalam mengasihi mereka yang tertindas, mereka yang lemah. Pada renungan kita ini dikatakan anak yatim, orang asing, orang miskin, dan para janda. Mereka adalah yang mewakili orang-orang yang lemah, yang tak berdaya, yang tidak dapat membela haknya di dalam kehidupan yang nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangankan berbuat kejahatan, bahkan merancangkan sekalipun di dalam hati kita itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menunjukkan peribadahan, tanda pertobatan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita, yaitu dengan mengasihi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Karena dengan demikianlah kita menunjukkan kesetiaan dan cinta kasih kita kepada Tuhan. Jangan pernah ya merancangkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat di dalam hatimu. Apalagi sampai melakukannya di dalam kehidupanmu. Marilah kita semua berempati dan peduli kepada orang-orang yang lemah. Itulah tanda kalau kita peduli dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik. Melakukan yang baik kepada semua orang, tidak pernah berpikir dan merancangkan hal-hal yang buruk di dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.